Hal pertama yang kita pelajari dan bisa kita terapkan dari hari ke hari adalah bahwa roda kehidupan terus berputar. Dan bila kita tetap percaya pada Tuhan yang hidup, maka Tuhan akan memberikan selalu pengharapan baru bagi kita. Asal saja kita tahu kepada siapa kita bersandar dan menaruh harap kita. Kita ingat, Naomi dan Ruth pada saat itu adalah menantu dan mertua yang berada pada posisi sangat lemah, sangat terpuruk, kondisi ekonominya terpuruk, kehidupannya terpuruk. Bayangkan, dua orang janda untuk menghidupi diri mereka sendiri sudah sangat sulit. Lalu datang Boas sebagai penyelamat mereka dalam tanda kutip. Ini juga menggambarkan tentang perjanjian baru, bagaimana Yesus datang sebagai penebus kita. Telah digambarkan oleh Boas pada masa perjanjian lama. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus saja, maka roda itu berputar. Kita mungkin ada di bawah, kita akan di atas. Kita lihat kehidupan Naomi dan Ruth berubah total, berubah drastis begitu Boas masuk dalam kehidupan mereka. Yang kedua, seperti Boas yang telah menebus Ruth, maka itu adalah gambaran Kristus Yesus yang sudah menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Ini harus kita ingat benar-benar. Kita di dalam keadaan terpuruk, harusnya kita kan masuk neraka di dalam keadaan terpuruk, tetapi Yesus datang menyelamatkan kita, menyediakan tempat kita di sorga. Jadi hal kedua yang kita belajar, Boas menebus Ruth dan Naomi. Boas menebus Ruth, kemudian Naomi ikut tentu dalamnya, dalam kebahagiaan itu, dalam keberbahagiaannya Ruth. Begitu juga Yesus menebus kita dan seluruh isi dunia yang telah dipilih Dia, seluruh dunia yang percaya kepadanya. Lalu hal yang ketiga adalah bahwa kasih itu tidak mengenal batas. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus telah mengajak kita, seperti yang saya katakan tadi, satu langkah lebih maju. Kita harus bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu adalah ajaran baru Yesus yang tidak mungkin ada temukan di dunia ini. Hanya Yesus yang mengajarkan mengasihi orang yang tidak pantas kita kasihi, dan mengasihi orang yang bahkan memusuhi kita. Ketika kasih manusia, dalam pembacaan kita ini Naomi, Ruth, dan Boas bertemu dalam kasih Tuhan, maka hasilnya adalah kehidupan yang penuh kelimpahan. Ini juga janji Tuhan, bahwa ketika kita mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, maka kehidupan kita akan berlimpah dengan anugerahnya. Karena itu, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, setelah 3 poin itu kita pelajari, 1, roda kehidupan terus berputar. Jadi Anda yang lagi ada down saat ini, supaya tidak usah putus asa, tetap berpengharapan kepada Yesus, bahwa hidupmu pasti akan berubah asal saja engkau menyandarkan harapanmu kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Yang kedua, seperti Boas yang telah menebus Ruth, kemudian Naomi juga ikut dalam kebahagiaan itu, menerima segala berkat yang datang dari Tuhan melalui Boas. Maka Yesus juga sudah menebus kita, dan dengan harga yang begitu mahal dibayar di atas kayu salib, sehingga kematian Yesus di kayu salib membuat hidup kita berkelimpahan dengan keselamatan surgawi. Yang ketiga adalah kasih itu tidak mengenal batas. Karena